Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Suami Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman sekalian. Saya Nur Rahmayani dengan NIM 121231053 dari Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah berjudul Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan gambaran umum penelitian melalui abstrak. Pada abstrak ini, saya menjelaskan tujuan utama penelitian yaitu untuk menganalisis apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor perdagangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan DER berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dan nilai R kuadrat yang hanya 0,010 menunjukkan bahwa DER tidak menjelaskan profitabilitas secara kuat. Setelah melihat gambaran umumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya sektor perdagangan dalam perekonomian. Profitabilitas menjadi salah satu indikator kesehatan perusahaan, sementara struktur modal sering dianggap berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pada kenyataannya, masih terlihat banyak perbedaan antara teori dan kondisi perusahaan di lapangan, sehingga muncul pertanyaan mengenai apakah struktur modal benar-benar berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk memperjelas fokus penelitian, berikut ini saya jelaskan rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini berisi pertanyaan utama yaitu apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas, serta seberapa besar hubungan antara tingkat penggunaan utang dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas dan menganalisis keterkaitannya dalam konteks perusahaan sektor perdagangan. Selanjutnya, saya akan masuk ke landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kajian teori, saya menggunakan teori struktur modal yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan antara penggunaan utang dan modal sendiri. Penggunaan utang yang tinggi dapat memberikan keuntungan pajak, tapi juga meningkatkan risiko finansial. Selain itu, teori profitabilitas menjadi dasar dalam mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Setelah menjelaskan kajian teori secara umum, pada slide berikutnya saya akan memaparkan batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam batasan penelitian ini, saya membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang saya gunakan terdiri dari struktur modal yang diukur menggunakan DER, serta profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan selama periode penelitian. Dengan batasan penelitian tersebut, ini saya akan menjelaskan teori dasar yang menjadi fondasi penelitian ini, dimulai dari teori struktur modal. Pada bagian teori struktur modal dijelaskan bahwa struktur modal merupakan kombinasi antara utang dan ekuitas yang menggunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Salah satu teori yang relevan adalah teori trade-off, yang menyatakan bahwa penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak. Namun di sisi lain, penggunaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, karena perusahaan perlu menyeimbangkan antara manfaat dan risiko dalam menentukan komposisi struktur modalnya. Demikian penjelasan mengenai teori struktur modal. Selanjutnya, saya akan menguraikan teori profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Ketika membahas teori profitabilitas, hal yang perlu dipahami adalah profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks struktur modal, penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, karena beban bunga yang meningkat akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Setelah memahami teori profitabilitas, saya akan menyampaikan beberapa penelitian dahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian sebelumnya,
Beberapa temuan menunjukkan bahwa struktur modal cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan. Selain itu, ada juga penelitian yang menegaskan bahwa faktor-faktor seperti likuiditas, efisiensi, dan variabel operasional justru memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap profitabilitas dibandingkan dengan struktur modal. Temuan-temuan ini menjadi dasar pembanding dalam penelitian yang saya lakukan. Langkah berikutnya adalah melihat kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, saya membangun hubungan antara struktur modal yang diukur menggunakan DER dengan profitabilitas yang diukur melalui ROA. Secara konsep, semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi laba bersih sehingga berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Hubungan inilah yang menjadi dasar dalam analisis penelitian saya. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Pada bagian hipotesis, penelitian ini menyatakan bahwa struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya, semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur modal, maka semakin besar kemungkinan profitabilitas perusahaan akan menurun. Hipotesis ini menjadi dasar dalam pengujian yang dilakukan pada tahap analisis. Saya akan melanjutkan dengan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal yang diukur menggunakan DER, sedangkan variabel independennya adalah profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Berkaitan dengan pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia dan analisis data yang dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Untuk memperjelas ulang penelitian, saya akan menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan populasi dan sampel, penelitian ini mengambil populasi berupa beberapa perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari populasi tersebut, sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya meliputi ketersediaan laporan keuangan yang lengkap serta ketersediaan data terkait DER dan ROA selama periode penelitian. Dengan kriteria ini, sampel yang digunakan dapat benar-benar mewakili kebutuhan analisis. Dengan populasi dan sampel tersebut, saya akan memaparkan hasil analisis deskriptif dari variabel penelitian. Dari hasil deskriptif, terlihat bahwa data menunjukkan rata-rata di perusahaan dalam sampel berada pada tingkat yang cukup tinggi. Sementara itu, rata-rata ROA menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan cenderung rendah. Selain itu, variasi data yang besar mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup signifikansi antara perusahaan, baik dalam hal tingkat leverage maupun kinerja operasionalnya. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi perusahaan sebelum masuk ke tahap analisis regresi. Selanjutnya, saya akan memaparkan ke hasil analisis regresi yang menjadi inti dari penelitian ini. Jika melihat hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi diperoleh persamaan ROA sama dengan minus 0,017 dikurangi 0,001 DER. Persamaan ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara DER dan ROA, sehingga ketika nilai DER meningkat, profitabilitas perusahaan cenderung menurun. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,533 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, struktur modal tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas dalam sampel penelitian ini. Untuk memperkuat interpretasi hasil regresi, saya akan memaparkan hasil uji signifikansi dan nilai R kuadrat. Berdasarkan uji signifikansi, ditemukan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya.
Sementara itu, nilai R kuadrat sebesar 0,010 menunjukkan bahwa hanya 1% variasi profitabilitas yang dapat dijelaskan oleh struktur modal. Artinya, 99% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti efisiensi operasional, tingkat penjualan, atau pengelolaan aset. Setelah mengetahui tingkat signifikansi dan kontribusi variabel, saya akan masuk ke bagian pembahasan hasil penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori utang yang berlebihan dapat menurunkan laba melalui beban bunga, pada sektor perdagangan pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini terjadi karena profitabilitas di sektor ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor operasional, seperti perputaran persediaan, efisiensi penjualan, serta strategi pengelolaan aset. Dengan kata lain, aspek operasional memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan struktur modal dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan perdagangan. Pembahasan tersebut mengarahkan kita pada kesimpulan akhir dari penelitian ini yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah struktur modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan sektor perdagangan. Pengaruh negatif yang terlihat sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik, sehingga struktur modal tidak dapat dijadikan indikator utama dalam menilai profitabilitas. Sebaliknya, faktor-faktor operasional terbukti memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam menentukan kinerja laba perusahaan. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa saran untuk perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya. Berdasarkan temuan yang ada, perusahaan sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi operasional daripada menambah utang, karena faktor operasional terbukti lebih berpengaruh terhadap profitabilitas. Bagi investor, DER sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kinerja perusahaan, mengingat pengaruh struktur modal tidak signifikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti likuiditas, ukuran perusahaan, dan efisiensi aset agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Demikian penyampaian saran yang sekaligus penutup presentasi penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.